Saudaraku, semua orang ingin supaya hidupnya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tahukah saudara, untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita pun harus mempersiapkan diri kita. Bayangkan, nih, singkong, ubi. Kalau orang memberikannya kepada saudara, mungkin dua kemungkinan, saudara terima atau tidak. Kalau saudara punya peralatan yang cukup di rumah, saudara akan terima, karena saudara bisa mengolahnya. Tapi kalau saudara tinggal di hotel, atau saudara tidak memiliki peralatan masak, saudara mungkin tidak akan terima. Artinya, ini tidak menjadi berkat bagi saudara. Tapi bayangkan, kalau seseorang datang memberikan kepada saudara, bukan bahan mentahnya, tapi kolak ubi yang sudah jadi, saudara akan segera santap. Apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara? Dari ubi menjadi kolak ubi, dari yang belum sepenuhnya menjadi berkat, menjadi sesuatu yang menjadi berkat, perlu proses. Dari ubi menjadi kolak, perlu proses. Dan proses itu tidak enak, sebab ubi harus dipotong-potong. Ubi harus dikupas, yang kotor-kotornya dibuang, yang jelek-jeleknya dibuang, kulitnya dibuang. Ubi harus dibersihkan. Dia kadang-kadang harus diremas-remas supaya hilang semua kotorannya. Dibersihkan 2-3 kali. Belum selesai sampai di situ, ubi harus dimasak, dipanaskan, sampai dari ubi yang keras tadi menjadi ubi yang lembut. Apa yang ingin saya katakan kepada saudara? Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik atau menjadi berkat kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara mau menjadi pribadi yang mampu berbuat baik, mau menjadi berkat bagi orang lain, saudara harus mengikuti proses itu tadi. Saudara harus siap, satu, dikuliti. Artinya, manusia lama dibuang dan memakaikan manusia yang baru. Sebab kantong anggur yang lama tidak bisa menampung anggur yang baru. Sifat-sifat saudara yang lama tidak menjadi berkat bagi orang. Sifat yang masih suka berbohong kepada orang lain, menipu orang lain, sifat yang masih menganggap remeh dengan janji, tidak pegang janji, itu semuanya tidak baik, harus dibuang. Saudara harus siap dikuliti. Saudara harus siap masuk kepada lahir baru. Tinggalkan manusia lama, saudara. Itu langkah awal saudara menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, saudara harus siap dipotong-potong. Apa yang tidak baik, apa yang kurang baik, kurang berkenan di hadapan Tuhan, potong, buang itu, dan tinggalkan. Dan yang dipakai hanya bagian yang baik saja. Buang jauh-jauh, karena itu akan merusak saudara. Yang ketiga, saudara harus siap dicuci. Saudara harus siap memakaikan pikiran Kristus. Jangan lagi pikiran duniawi ini. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Itu caranya saudara boleh menjadi berkat. Yang pertama tadi, saudara harus siap dikuliti. Saudara harus siap. Yang kedua, dipotong. Yang ketiga, saudara harus siap dibersihkan. Yang keempat, saudara harus siap dipanaskan untuk dilembutkan. Saudara harus siap untuk dilembutkan lewat proses pemanasan. Dan itu pun tidak mudah. Sehingga saudara memiliki hati yang mudah dibentuk. Hati yang rela diajar. A teachable heart. Itu adalah orang-orang yang akan menjadi berkat. Dia tidak lagi menganggap dirinya pandai sendiri. Dia tidak lagi ingin hanya didengarkan sendiri. Dia tidak lagi hanya ingin dihormati sendiri. Tapi dia mulai belajar menghargai orang lain. Mulai belajar mendengarkan apa kata orang lain.
Dan untuk memiliki hati yang lembut itu sering sekali lewat proses yang panjang. Bukankah firman Tuhan dalam kitab Amsal berkata, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Sesudah saudara dimasak, dipanaskan untuk dilembutkan, maka selanjutnya adalah saudara harus siap ditambah gula, ditambah vanili, ditambah dengan daun pandan, dan lain sebagainya. Saudara harus siap berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang-orang yang berbeda dengan saudara. Saudara tidak pernah bisa menjadi berkat kalau saudara tinggal di kumpulan singkong saja. Saudara harus berada di tengah-tengah orang yang berbeda-beda. Di sana saudara belajar menerima perbedaan. Dan pada waktu saudara bisa memaklumi, memaafkan orang yang berbeda dengan saudara, di sanalah saudara menjadi berkat. Pada waktu saudara bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi saudara, di sanalah saudara bisa menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia adalah penjunan kita tanah liat. Dan tanah liat tidak akan pernah berharga, tidak pernah bernilai, sehingga dia tidak menjadi berkat yang sebenarnya seperti singkong ini tadi. Tapi kalau tanah liat dibentuk, beberapa kali dibentuk, dipanaskan, dipanaskan, sampai mendapatkan bentuk yang indah, maka harganya sangat mahal sekali. Dia menjadi berkat oleh keindahannya, oleh keapikannya. Itulah yang Tuhan inginkan. Kalau kita diberi kesempatan hari ini untuk hidup, untuk kita menjadi berkat bagi sesama. Namun siapkan diri saudara untuk dikuliti, untuk dipotong-potong, supaya yang tidak baik dibuang, dicuci, supaya konsep berpikir kita, cara pandang kita menjadi berbeda, dipanaskan untuk dilembutkan, supaya kita memiliki hati yang lembut, sehingga kita mudah diajar oleh Roh Kudus, dan kita siap untuk membaur dengan sesama, sebab di sanalah kita akan menjadi berkat, seperti garam yang dikeluarkan dari tempat penyimpanannya, menggarami sayuran yang berbeda aneka warna, tapi di sanalah dia menjadi berkat. Kiranya hari ini kita punya sebuah kerinduan besar untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi kerinduan itu harus diikuti dengan kerelaan untuk diproses oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kaulah harapan dalam hidup